Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Iya, pasti. Kenapa? Karena kita akan diberkati. Ya, semua orang pasti senang kalau diberkati. Kecuali kalau saya marahi, itu pasti tidak senang. Ya, saya selalu mengutip ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar setiap penonton video ini akan mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin Bapak Ibu? Iya, itu dia. Nah, bukan hanya itu saja, saya juga mengkhotbahkan ini berurutan kitab yang ada di Alkitab. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus sampai Wahyu. Ya, sekarang udah sampai kitab yang ke-29. Ya, ya Bapak Ibu. Dan yang lebih dahsyat lagi, kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Ya luar biasa ya. Nah, kita sekarang sudah tiba ke kitab ke-29. Ada yang tahu kitab apa? Kitab ke-29? Kitab Yoel. Ya, kitab Yoel. Beberapa waktu lalu saya ada ibadah kenaikan, ada segala macam ya Bapak Ibu. Nah itu stop dulu berurutannya. Nah sekarang saya lanjut lagi berurutan. Nanti pada saat Pentakosta stop dulu. Baru setelah Pentakosta lanjut lagi. Pokoknya kalau nggak ada hal-hal yang demikian itu pasti berurutan saya khotbah. Oke ya. Nah sekarang kitab ke-29 itu adalah kitab Yoel. Dan judul khotbah kita adalah Rahasia Yoel. Judulnya adalah Rahasia Yoel. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Yoel. Ya. Nah, ada ciri. Ini Yoel ini salah satu nabi kecil Bapak Ibu. Ada ciri di Alkitab tentang nabi. Ya, tentang nabi adalah satu tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan. Itu tugas nabi pertama. Yang kedua adalah menunjukkan dosa orang Israel. Ya, dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Wah, kan itu Bapak Ibu. Jadi tugas nabi itu dua, satu menyampaikan firman, satu lagi adalah menunjukkan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Nah, hal yang sama juga dengan kitab Yoel, hal yang sama akan kita lihat. Ya, Bapak Ibu. Nah, orang Kristen sebenarnya ada jabatan kenabiannya, tetapi tidak disebut tegas. Yang disebut tegas adalah jabatan imam dan raja. Makanya kita disebut imamat yang rajane. Imam dan raja. Tapi nabi harusnya ada. Ya karena apa? Ada tugas kenabian yang orang Kristen lakukan. Dan itu adalah menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu tugas kenabian kita. Tetapi kenapa jabatan nabi kita tidak disebut? Karena tugas yang kedua nabi menunjukkan dosa orang lain dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu tidak lagi kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Makanya walaupun kita melakukan ada tugas kenabian tetapi jabatan nabi tidak kita pegang. Karena tugas kedua nabi tidak kita lakukan. Nah, Yoel adalah nabi kecil, maka karakter kitabnya juga mirip dengan kitab-kitab nabi yang lain. Menunjukkan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa-dosa itu. Nah, saat itu bangsa Israel dalam kondisi yang sangat berdosa, yang sangat terpuruk. Ya, dan itu berdampak di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Sehingga pada masa Yoel, hama belalang itu menyerang hasil tanaman orang Israel. Ya, belalang pelompat, belalang pelahap, ada banyak, ada 3 jenis belalang atau 4 jenis belalang. Jadi benar-benar tanaman mereka habis dilahap oleh para belalang tadi. Iya Bapak Ibu. Bahkan juga kerohanian mereka juga bermasalah. Persembahan mereka bermasalah Bapak Ibu. Jadi benar-benar mereka ini terburuk. Itulah sebabnya Yoel, Nabi Yoel itu menubuatkan hukuman Allah atas bangsa Israel.
Iya Bapak Ibu, iya, haleluya, iya Bapak Ibu. Tetapi di situ juga pada masa Yoel itu dinubuatkan juga tentang harinya Tuhan, hari Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama beberapa kali disebut hari Tuhan, hari Tuhan. Dan sekarang dalam perjanjian baru hari Tuhan ada satu. Saudara tahu itu hari Tuhan apa? Itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat, hari Tuhan. Iya Bapak Ibu. Nah pada saat hari Tuhan ini, ketika orang Israel berdosa, pada saat itu mereka akan mengalami hukuman yang luar biasa. Iya Bapak Ibu. Iya. Lalu orang Kristen sekarang gimana Pak? Iya. Nah orang Kristen sekarang itu kita hari ini telah di dalam Yesus. Yesus telah menanggung dosa kita. Dan Yesus telah dihukum atas dosa kita. Itulah sebabnya orang Kristen tidak mengalami lagi hukuman Allah sebagaimana bangsa Israel. Ya Bapak Ibu. Tetapi nggak tahu gimana. Orang membaca kitab Wahyu itu seakan-akan pada akhir zaman terjadi kengerian yang luar biasa. Bahkan lewat kitab Wahyu banyak dinubuatkan tentang khotbah akhir zaman. Dikhotbahkan tentang hukuman Allah. Kengerian-kengerian ini dialami oleh manusia. Benar Bapak Ibu ya? Ya, saudara juga kalau baca kitab Wahyu, saudara pasti mendapatkan kesan demikian. Padahal ada kunci yang sangat penting tentang kitab Wahyu yang sering kali dilupakan oleh orang. Ya. Dan kunci itu justru di depannya paling awal dari kitab Wahyu. Itu adalah Wahyu 1 ayat 1. Iya Bapak Ibu. Bahwa kitab Wahyu adalah pewahyuan atau revelation tentang Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu. Jadi kitab Wahyu adalah pewahyuan tentang Tuhan Yesus. Tapi nggak tahu gimana. Banyak pendeta mengkhotbahkan kitab Wahyu, pewahyuan tentang akhir zaman, pewahyuan tentang antikris. Aduh, itu udah salah. Iya Bapak Ibu, iya. Kalau saudara sudah punya kacamata Tuhan Yesus, maka kitab Wahyu tidak masalah lagi bagi orang Kristen. Bukan lagi ketakutan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu adalah gambaran orang yang di luar Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami semua kengerian itu. Tetapi bagi orang Kristen, semua itu tidak terjadi. Karena semua kengerian itu telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menggantikan kita. Jadi kita tidak lagi mengalaminya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu kuncinya kita Wahyu. Jelas ditaruh Allah di Wahyu 1 ayat 1. Tapi kenapa nggak dibaca gitu loh Bapak Ibu. Iya jadi orang Kristen nggak perlu takut kita Wahyu ya. Ya walaupun di situ banyak kengerian tapi itu akan dialami oleh orang yang di luar Tuhan Yesus. Tapi orang yang di dalam Yesus, yang percaya Yesus, kita orang Kristen tidak mengalami semua kengerian di dalam kitab Wahyu. Kenapa? Karena semua kengerian itu telah ditanggung Yesus, telah dijalani Yesus dengan mati di atas kayu salib. Amin. Paham ya? Iya. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 1 jelas juga dikatakan bahwa kita dibebaskan dari hukuman bagi setiap orang yang di dalam Yesus Kristus. Saudara di dalam Yesus Kristus, amin. Ya, kita dibebaskan hukuman. Kok bisa Pak? Apakah Allah jadi kompromi terhadap dosa Pak? Tidak. Tetapi karena semua dosa kita telah ditanggung Tuhan Yesus dan hukuman dosa kita telah dijalani Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Nah, jadi nggak ada urusan dosa lagi, nggak ada urusan hukuman lagi bagi kita orang Kristen di dalam Yesus. Amin. Nah, jadi pada saat Yoel ini orang Israel itu dalam kondisi sangat berdosa. Itulah sebabnya pada hari Tuhan itu mereka akan mengalami kengerian. Ya, kenapa? Karena dosa itu akan mengalami hukuman lewat kedatangan Tuhan. Tapi bagi orang Kristen tidak lagi. Karena kita, segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya. Coba kita lihat ya. Yoel 2 ayat 11. Yoel 2 ayat 11. Ini putri atau Ina? Ina. Ina.
INA itu singkatan dari Indonesia. Di mana-mana kalau pertandingan di luar negeri, INA. Ya, Yoel 2 ayat 11 ini saya bacakan ya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi dahsyat hari Tuhan, khususnya bagi orang yang berdosa. Kenapa? Karena pada saat hari Tuhan, dosa itu akan menjalani hukuman. Tetapi bagi kita, di dalam Yesus, kita tidak ada dosa lagi. Jadi hari Tuhan justru menjadi berkat bagi kita. Karena lewat kedatangan Tuhan, maka kita diangkat, akan beroleh mahkota. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Iya. Jadi tergantung kondisinya kita. Sama seperti saudara juga. Kalau saudara jalan di tempat sunyi, sepi, ya Bapak Ibu ya. Ya, polisi bagi saudara itu adalah, ada polisi. Saudara merasa tenang. Ada polisi. Jadi aman saudara merasakan. Iya kan? Kalau jalan di tempat sepi kan? Iya. Tapi coba penjahat. Polisi itu jadi menakutkan bagi mereka. Iya kan? Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya tidak berdosa, tidak bersalah, polisi itu menyenangkan. Merasa aman dia. Tapi bagi penjahat, wah ini justru jadi ini dia takut dia kan? Iya. Hal yang sama juga dengan dosa. Ketika kita tidak berdosa, hari Tuhan menjadi hari kemenangan bagi kita. Hari berkat bagi kita. Tapi ketika manusia berdosa, wah ini dia bahaya. Paham ya? Jadi hari Tuhan itu bagi orang berdosa menjadi kengerian. Tapi bagi kita umat Tuhan, justru hari Tuhan menjadi berkat bagi kita. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, coba kita lihat sekarang Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Ini seruan untuk bertobat. Nih saya bacakan ya. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku. Ku itu huruf besar berarti Allah. Dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa. Dengan menangis. Dan dengan mengadu. Ya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi zaman dulu nggak tahu sampai sekarang orang Israel itu kalau menghadapi masalah besar mengoyakkan pakaiannya gitu Bapak Ibu. Iya, iya. Jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat 13. Udah terakhir ya, udah habis. Nah itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus bertobat. Dalam perjanjian lama, pertobatan itu di depan. Pertobatan itu menjadi syarat untuk umat orang Israel mengalami berkat. Tetapi dalam perjanjian baru terbalik. Pertobatan itu di belakang. Bukan di depan seperti perjanjian lama. Kenapa bisa demikian Pak? Ya saudara harus kritis. Ya cuma nggak tahu gimana, nggak tahu saya juga bingung. Pendeta banyak sekali khotbah. Iya memperlakukan perjanjian baru itu seperti perjanjian lama. Pertobatan itu di depan. Jadi ketika mereka datang berjumpa dengan jemaat, atau doakan orang di tempat sakit atau dimanapun, pendeta akan berkata, bertobatlah kamu supaya kamu disembuhkan, bertobatlah kamu supaya kamu diberkati, bertobatlah kamu supaya Tuhan bekerja atasmu. Itu salah. Dalam perjanjian baru pertobatan itu di belakang. Iya, kenapa bisa demikian Pak? Karena dalam perjanjian lama belum ada yang bayar dosa. Jadi orang harus bertobat dulu, harus memberikan korban dulu. Sedangkan dalam perjanjian baru, Yesus telah membayar lunas dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya perlakuannya menjadi berbeda. Itu kayak beasiswa. Umumnya orang harus bayar SPP dulu baru sekolah.
Tapi kalau kita dapat beasiswa, sekolah dulu, baru bayarnya belakangan. Nah, gitu. Lihat ya, iya kan? Kenapa? Karena sudah ada yang bayari. Ya kan? Ya kalau umumnya orang kan harus bayar SPP dulu, karena apa? Belum ada yang bayar. Tapi kalau beasiswa, udah ada yang bayar. Pemerintah atau perusahaan atau lembaga atau siapapun. Jadi kita bisa menjalani dulu sekolah itu, baru akhirnya setelah lulus, baru kita membayar beasiswa kita. Amin Bapak Ibu. Itu sama dengan Tuhan Yesus. Yesus di atas kayu salib sudah berkata, sudah selesai. Dosa sudah selesai. Aku telah membayar lunas semuanya. Itulah sebabnya kehidupan orang Kristen, hidup dalam perjanjian baru, berbeda dari perjanjian lama. Hai pendeta, ya ingat ya, pertobatan dalam perjanjian baru itu di belakang, bukan di depan. Ya, Pak, mana ayatnya Pak? Oke, kita lihat Roma 2 ayat 4. Bukan kata saya, tapi kata ayat. Iya dong, banyak orang, iya banyak pendeta berpikiran perjanjian baru itu seperti perjanjian lama. Pertobatan itu di depan, tidak, di belakang. Jadi pertobatan itu bukan lagi syarat, tapi pertobatan telah menjadi buah, bukan lagi syarat. Tuh, hebat kan? Tuhan Yesus itu yang buat berbeda. Karena Yesus telah membayar dosa kita. Lunas. Roma 2 ayat 4 sudah? Nih. Saya bacakan ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tuh. Jadi kemurahan Allah, berkat Allah, kesembuhan dari Allah, itu menuntun orang menjadi bertobat. Iya, waktu saya di gereja lama, sering sekali saya lihat demikian. Benar Bapak Ibu, lewat anaknya, misalkan anaknya itu kanker stadium 4. Dokter berkata, vonis mati, 1 bulan lagi mati, gitu Bapak Ibu ya. Ya. Dan didoakan, diberikan perjamuan kudus, diurapi dengan minyak, sembuh. Wow, seisi rumah, bapak, ibu, opung, opa, nenek, seluruhnya di rumah bertobat. Luar biasa kan? Luar biasa. Kenapa? Mata mereka melihat. Wow, ini benar-benar perbuatan Allah. Dokter aja sudah angkat tangan. Ya, vonis mati. Bisa sembuh. Wow. Iya Bapak Ibu. Iya. Demikian juga yang bangkrut juga demikian. Didoakan, akhirnya dipulihkan sehingga 7 turunan, hartanya tidak habis. Wow, seisi rumah bertobat. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, coba saudara perhatikan deh. Perhatikan ya. Ketika saudara ngajak teman saudara ke gereja misalkan gitu ya. Lalu dia ngomongnya apa? Buang-buang waktu ke gereja. Emangnya ke gereja dapat apa? Nyelekit gitu ngomongnya Bapak Ibu. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia belum mengalami atau belum menyadari kasih Tuhan di dalam kehidupan dia. Coba kalau suatu hari dia mengalami mujizat, kesembuhan dari penyakit atau diberkati dalam usaha pekerjaannya, nggak perlu disuruh ke gereja sendiri dia. Bener Bapak. Nggak perlu disuruh. Karena apa? Selalu ada ucapan syukur di dalam hidupnya. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik, aku datang beribadah, ucap syukur. Itu. Tapi bagi orang yang menolak-nolak diajak gereja, pasti coba lihat. Nggak pernah dia ngalamin ucap, pasti nggak pernah ngalamin kasih Tuhan, nggak pernah itu. Karena dia berkata, ngapain buang-buang waktu di gereja? Karena dia nggak dapat apa-apa. Tapi coba dia mengalami mujizat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, nggak perlu saudara ajak dia ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Itulah aplikasi dari ayat Roma 2 ayat 4. Jadi kebaikan Allah menuntun orang kepada pertobatan. Tuh, oke? Iya, itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Oke Bapak Ibu ya? Ya, haleluya, haleluya. Jadi ketika saudara juga mendoakan orang di rumah sakit atau apa, saudara bilang aja, percaya Yesus ya, nggak usah ngomong tentang pertobatan, nggak perlu. Ketika dia sembuh, nggak perlu saudara suruh ke gereja, dia pasti ke gereja sendiri. Bener, yakin deh sama saya. Iya, gitu ya, iya.
Banyak kali kan orang gitu kan, ketika doain orang rumah sakit, bertobat kamu ya, supaya kamu sembuh. Bertobat kamu ya, supaya kamu dipulihkan Tuhan. Bertobat kamu ya. Jadi pertobatan itu sebagai syarat. Bagi orang Kristen bukan lagi sebagai syarat. Kenapa? Semua syarat itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Udah dibayar lunas kan? Iya, ayat yang berkata, Yesus telah membayar lunas dosa kita. Lah kalau udah lunas, ya kita terima hasilnya dong. Iya kan? Nah ketika kita mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami berkat Tuhan, nggak perlu kita disuruh bertobat, kita akan bertobat sendiri. Benar, yakin deh saya. Iya Bapak Ibu, iya. Jadi kalau saudara ajak teman saudara susah ke gereja, saudara, kamu belum mengalami kasih Tuhan ya, kamu belum pernah mengalami mujizat ya. Iya pasti tuh. Tapi ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, dia disembuhkan, dia diberkati, dipulihkan keluarganya, nggak perlu disuruh, dia akan cari gereja sendiri. Bagus ya. Iya itu Tuhan kita luar biasa. Jadi pertobatan dalam perjanjian baru adalah di belakang. Oke Bapak Ibu ya, di belakang ya. Nah, mungkin saudara kritis ya. Saya ajak saudara juga orang kritis. Pak, tapi dalam perjanjian baru Pak, masih ada juga Tuhan Yesus juga berkata bertobatlah kamu supaya kamu selamat. Murid-muridnya juga ditugaskan bertobatlah kamu supaya kamu sembuh. Bertobatlah kamu supaya kamu selamat. Oh itu masih ada perjanjian baru Pak. Hei saudara jangan lupa, kejadian itu sebelum Tuhan Yesus mati di salib. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di salib sudah berbeda. Kenapa? Karena di atas kayu salib Yesus membayar semua dosa kita. Jadi beda saat dan sebelum dan setelah Tuhan Yesus disalibkan. Amin. Itu dia. Paham ya? Ya gitu. Jadi ya jangan lagi berkata bertobatlah. Tapi tunjukkan kasih Tuhan, tunjukkan kebaikan Tuhan, maka itu akan menuntut orang kepada pertobatan. Ayat yang berkata demikian. Oke Bapak Ibu ya, iya dong. Nah coba kita lihat sekarang Joel 2 ayat 19 dan 27. Ini kita baca bergantian ya, kalau banyak gini saya senang ngajak saudara kita aktif baca gantian ya. Joel 2 ayat 19 dan 27. Saya 19-nya, saudara ayat 20-nya genapnya. Demikian kita gantian. Ganjil saya, saudara genap ya. Ini saya mulai ayat 19-nya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku Allah akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Aku Allah tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Silakan Bapak Ibu 20. Ya, ayat 21 saya. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan akan melakukan perkara yang besar. 22 Bapak Ibu. Ya, hidup 3 saya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya, lanjut Bapak Ibu, ayat 24. Ya, ayat 24. 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Itu belalangnya banyak Bapak Ibu. Jadi udah habis itu tanamannya. Ayat 26 Bapak Ibu.
Ayat 27, saya terakhir. Kamu akan mengetahui bahwa aku Allah ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini janji Allah jika orang Israel bertobat. Jadi Allah akan menghindarkan mereka dari serangan musuh. Hasil tanaman mereka juga luar biasa. Amin Bapak Ibu. Iya, ada juga disebut hujan awal dan hujan akhir. Itu apa? Bagi orang Indonesia itu tidak dikenal hujan awal, hujan akhir. Hujan awal itu bagi orang Israel yang di daerah padang gurun sana Bapak Ibu. Itu untuk membuat tanah itu menjadi gembur. Sehingga siap diolah, dibajak gitu Bapak Ibu ya. Baru ditanami, maka perlu hujan satu lagi, dan itulah hujan akhir. Dan ketika hujan akhir, maka tanaman tadi, benih tadi yang sudah ditanam di tanah itu akan tumbuh subur. Itulah sebabnya daerah padang gurun perlu 2 hujan. 1 hujan awal untuk mengolah tanah, yang kedua hujan akhir untuk membuat tanaman itu bertumbuh. Amin. Tapi luar biasa sekarang, ya Bapak Ibu, China, saya nonton di YouTube, padang gurun bisa dirubah jadi padang ini anggur, luar biasa Bapak. Jadi caranya ya mereka menggali, rupanya di bawah gurun itu ada sungai bawah tanah, bawah gali. Itu satu. Yang kedua, mereka mengalirkan air laut, tapi disaring dulu Bapak Ibu. Karena apa? Air laut itu air asin. Ya, jadi harus disaring dulu, dialirkan ke padang gurun. Sehingga padang gurun itu ada airnya, dan ketika ada airnya, maka padang gurun itu siap ditanam. Dan itu terbukti. Sekarang padang gurun bisa menjadi kebun anggur yang luar biasa. Oh, luar biasa ya. Iya Bapak Ibu. Iya. Dan sekarang negara-negara Arab juga meniru caranya orang China. Iya Bapak Ibu. Iya, karena tanah Arab kan banyak padang gurunnya kan. Iya, itu akan dirubah menjadi demikian. Iya. Loh Pak, mereka kan banyak minyak Pak. Dulu itu minyak itu membuat negara-negara itu petrodolar. Banyak dolarnya Bapak Ibu dari minyak. Tapi sebentar lagi minyak bumi gak laku. Sudah listrik semua. Bahkan nanti di IKN kata Pak Jokowi, gak ada lagi mobil bensin. Semuanya listrik. Bahkan juga sopirnya juga gak ada. Autonomous. Keren itu. Jadi luar biasa itu ya. Ya jadi Pak Jokowi itu membuat IKN itu kayak etalase Indonesia sebagai negara maju. Ya itu sebagai gambarannya. Oke Bapak Ibu ya. Iya luar biasa ya. Iya jadi nanti bensin itu gak laku lagi. Iya kan polusi kan. Ya nanti listrik semua. Sekarang aja Indonesia udah banyak ya. Ya udah ada lah. Mobil listrik, motor listrik, mobil listrik. Gak ada suara aja gitu. Gitu aja. Gak ada polusi kan. Keren ya. Iya itu masa depan kita nanti. Jadi nanti bensin udah gak laku. Ya oke. Jadi kita nanti jadi pengekspor bensin dari kelapa sawit, dari tebu. Ya tebu juga Bapak Ibu. Indonesia lagi buat etanol dari tebu. Jadi Indonesia nanti pengekspor ya bahan bakar BBM tapi tidak memakai BBM. Kenapa? Karena kita sudah pakai listrik semua. Hebat ya. Hebat, keren. Keren ya Bapak Ibu ya. Hebat. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi ini nubuatan Allah jika orang Israel bertobat. Ya bertobat. Tetapi bagi orang Kristen di dalam Yesus kita sudah bertobat. Iya Bapak Ibu sudah bertobat. Kita percaya Yesus itu adalah bagian dari pertobatan kita. Di dalam Yesus kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Sebenarnya ada gambaran dari surat-surat Paulus. Iya Bapak Ibu. Saudara kalau baca kitab Galatia dan kitab Korintus. Itu adalah 2 sikap Paulus yang bertolak belakang 180 derajat. Kalau saudara baca kitab Galatia. Awalnya saja Paulus sudah maki-maki di situ. Bukan maki-maki lah. Sudah mengutuk-ngutuk gitu Bapak Ibu ya. Iya. Sedangkan Korintus. Rasul Paulus gak pernah ngutuk. Luar biasa. Padahal kalau saudara tahu. Gereja Korintus itu adalah gereja yang paling berdosa di Alkitab. Iya, segala dosa sekarang ini sudah dilakukan oleh orang Korintus. Bahkan berzina dengan ibu tirinya sendiri ada di situ.
Iya Bapak Ibu. Korintus itu wow, ancur-ancuran. Tapi Paulus tidak pernah mengutuki mereka. Iya, justru gereja Galatia yang Paulus kutuki. Kenapa? Karena gereja Galatia mereka hampir dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi Kristen. Orang-orang Yahudi Kristen itu membawa ajaran Taurat, budaya orang Israel, Yahudi ke Galatia. Dan itu merusak sekali. Karena anugerah tidak boleh dicampur dengan hukum Taurat. Karena kalau dicampur itu akan merusak semuanya. Iya Bapak Ibu. Tetapi gereja Korintus mereka tetap setia atas anugerah. Memang ada dosanya, tapi dosa itu akan ditutupi oleh anugerah Tuhan yang menghapuskan hukuman dosa atas mereka. Saudara itu? Iya. Coba saudara nanti baca ya, 2 kitab aja. 3 lah. 1 Galatia, 1 lagi Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus. Itu beda sekali, 180 derajat. Di Galatia, Paulus seringkali menyebut kutuk, terkutuklah kamu, terkutuklah kamu. Waduh, gereja Korintus nggak pernah dikutuki oleh Paulus. Oke Bapak Ibu ya. Nah, hari Tuhan bagi orang bertobat, ini dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ini dikutip dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi pada waktu itu dikatakan bahwa orang akan, ya taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan, bernubuat. Ya, orang-orang tua bermimpi. Ya, Bapak Ibu. Jadi mimpi bagi orang Kristen itu juga sudah dikatakan di Alkitab. Jadi kalau saudara bermimpi, bisa saja itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Oke, Bapak Ibu ya. Iya. Kalau Tuhan sekarang tidak lagi seperti orang Israel, seperti Samuel dipanggil Tuhan, Samuel sampai 3 kali, audible di telinganya. Tapi zaman perjanjian baru enggak lagi. Kenapa zaman perjanjian baru Allah jarang berbicara langsung ke telinga kita? Karena roh Allah sudah ada di dalam hati kita. Jadi Allah menggerakkan rohnya untuk menggerakkan rancangannya di dalam kehidupan kita. Maka seperti ada dorongan-dorongan dari hati. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara, juga di Alkitab, kitab Injil, Tuhan Yesus juga berkata, dari dalam hati keluar hal-hal jahat. Coba saudara perhatikan. Itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan tidak pernah lagi ada berkata demikian. Kenapa? Karena hidup kita telah dikuduskan. Sehingga hati kita bukan lagi sumber segala dosa dan kejahatan. Tapi Roh Kudus telah dikuduskan oleh darah Yesus. Sehingga Roh Kudus turun di hati kita. Bahkan hukum Taurat juga di dalam Ibrani dituliskan di hati kita. Jadi ada dorongan untuk kita berbuat baik dari dalam hati. Jadi hati kita bukan lagi mengandung hal-hal kotor, hal-hal dosa. Oke ya. Jadi saudara harus pintar membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru bukan ketika Injil, bukan saat itu. Tapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, itulah awal dari perjanjian baru. Oke ya. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan itu masih berlaku perjanjian lama. Oke. Jadi perjanjian baru ditandai oleh darah Yesus. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku sebagai darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk mengampuni dosa. Jadi saat Tuhan Yesus mati menumpahkan darah, itulah awal dari perjanjian baru. Jadi bukan dari awal Injil, enggak Bapak Ibu. Pada saat kematian Yesus itulah awal perjanjian baru. Itulah sebabnya sebelum kematian Yesus semua itu masih berlaku perjanjian lama. Oke ya. Jadi walaupun dalam kitab Injil itu perjanjian baru, tapi belum tentu itu perjanjian baru. Bisa jadi masih bagian dari perjanjian lama. Karena perjanjian baru ditandai oleh pencurahan darah Yesus, dan itulah pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Paham? Iya gitu. Jadi saudara makin pintar ya. Keren. Keren. Iya. Coba kita baca Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Apa yang terjadi pada orang bertobat, dan ini juga terjadi pada orang Kristen hari ini. Yoel 2 ayat 28 sampai 32 saya bacakan bagi kita semua. Kemudian daripada itu akan terjadi ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, manusia apa yang percaya kepada Yesus ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi anak saudara juga bisa bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Jadi saudara bisa mendapatkan mimpi. Oke. Taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan.
Jadi saudara juga bisa melihat penglihatan. Oke Bapak Ibu ya. Iya bisa. Istri saya juga suka ada penglihatan. Ibu Lydia juga kemarin pernah berkata, ya seperti melihat. Itu memang terjadi. Karena Alkitab juga mengatakannya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan saudara merasa kok kayak aneh gitu. Kok saya melihat gini ya? Enggak, itu udah dikatakan di Alkitab. Oke lanjut. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi mujizat itu salah satu ciri ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang selalu mengkaitkan tentang nabi-nabi palsu segala macam. Enggak, mujizat itu salah satu ciri. Oke. Jadi wajar-wajar aja ada mujizat. Oke, terus matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32 terakhir. Dan barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Oke Bapak Ibu ya. Iya, itu juga Yoel ini ada dikatakan dikutip oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Jadi tadi ada penglihatan, ada nubuat, ada mimpi, itu sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi karena itulah saudara juga bisa mengalami hal itu. Ya, tetapi setiap orang yang memanggil Tuhan akan dilepaskan dari bencana. Seperti sekarang kita percaya kepada Yesus, maka kita dilepaskan dari hukuman, lepaskan dari mara bahaya. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita bebas hukuman, dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu? Iya. Oke. Nah, saya simpulkan khotbah ini, kondisi bangsa Israel pada masa Yoel tidak dialami oleh orang Kristen. Saudara tahu kenapa tidak dialami? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus dan hukuman dosa kita telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Makanya kita tidak mengalami seperti orang Israel pada masa Yoel. Orang Israel pada masa Yoel mereka berdosa dihukum Allah. Iya, tapi kita enggak. Oke, kenapa? Karena Yesus telah menanggung segala dosa kita. Oke Bapak Ibu ya, iya luar biasa. Karena di dalam Yesus Allah melupakan dosa-dosa orang Kristen. Ibrani 8 ayat 12. Kenapa Allah lupa terhadap dosa kita? Bukan karena Allah pikun, bukan Bapak Ibu. Bukan. Bukan karena Allah pikun. Bukan karena Allah juga kompromi terhadap dosa. Bukan. Tetapi karena Allah tahu Allah telah mengutus anak tunggal Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita. Itulah sebabnya Allah tidak lagi ingat dosa kita, karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bahkan hukuman dosa kita juga telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah tidak lagi bicara tentang dosa kepada kita, Allah tidak lagi bicara hukuman atas kita. Kenapa? Karena semuanya telah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya pendeta jangan lagi ngomong dosa dan hukuman dosa. Kalau ngomong dosa dan hukuman dosa artinya Anda itu menganggap karya salib Yesus itu gagal. Karena itulah bagi kita hari ini hormati Yesus bahwa karya salibnya berhasil. Maka jangan lagi bicara tentang dosa, jangan lagi bicara tentang hukuman, karena segalanya telah dijalani oleh Yesus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.